Oke, kembali lagi bersama kami, tim PKP Diskominfo Kabupaten Kotim dalam acara Ngopi Kotim, ngobrol seputar informasi publik yang ada di Kabupaten Kotim. Dengan narasumber kita masih Bang Mul Tajam STMT selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotim. Oke Bang Mul, kita mungkin bisa lanjut kembali diskusi ringan kita, diskusi santai kita. Mungkin kita coba nih, Mbak Tika mungkin ada pertanyaan nih buat Pak Mul kita dengan senior kita. Silakan, Mbak Tika. Ada pertanyaan di belakang tadi, bagaimana apa sih lebih penting mana BPBD itu menurunkan pasukan apa itu di pemadaman atau melakukan proses sosialisasi ini sebenarnya bukan pada saat sejak 2009 kita sudah jadi secara sistematis sebenarnya seluruh pemangku kepentingan pada penggunaan lahan dan hutan itu sudah melakukan induksi sebenarnya. Tetapi yang namanya masyarakat ini dia ada banyak ada beberapa sukses story sebenarnya yang sudah diberikan di daerah Ranau itu kalau kita lihat tahun 2023 itu jumlah hotspotnya kecil dibandingkan. Nah itu di dalamnya peran pihak ketiga pemilik konsesi itu selalu berdampingan dengan dan alhamdulillah sampai dengan sekarang walaupun ada terjadi kebakaran mereka artinya luar biasa. Itu sisi itu sebenarnya penting banget. Jadi sebenarnya kalau di dalam kebencanaan itu mitigasi itu. Jadi kalau yang Mbak Tika sebut sosialisasi itu mitigasi non struktur. Kita perlu itu memang. Tapi sebenarnya bukan hanya BPBD yang melakukan sebenarnya Pak. Jadi ya di dalamnya ada dinas lingkungan hidup, tapi kebetulan sekarang sudah dinas kehutanan tidak ada ya. Mereka melalui instansi vertikal ada Makalah Agni, ada KPH ya. Jadi mereka punya kewajiban tuh. Nah, tahun 2026 ini agak ekstra. Karena lahan dengan hutan ini berbeda institusinya, Pak. Berbeda yang menanganinya ya, Pak? Ya, jadi kalau kehutanan ini Kementerian Kehutanan, kalau yang lahan ini di Kementerian Lingkungan Hidup. Makanya ya kalau kami di tingkat tapak, ya itu tidak bisa kami pisahkan selama lokasi-lokasi tersebut dalam situasi awal ini mengancam objek vital itu akan menjadi prioritas bagi kami. Dan kita berharap tidak terjadi seperti 2015 atau 2019. Ekspor asap. Ya, di kita waktu itu ekspor asap ya. Setiap hari dimonitoring terus, Pak. Ini sampai ke pusat ya Pak laporan, Pak? Iya, sampai ke BNPB. Update hari-hari? Hari-hari. Jadi kalau kami itu ya dibantu oleh Kominfo juga ya. Ya. Jadi kami menggunakan sistem cloud yang sudah tersedia, kemudian kami proses di website kami, itu update tiap hari, Pak. Jadi di pukul 18.00 itu kita update. Di 18.00 terkirim ke laporan sebagai laporan di tingkat BPBD, ke provinsi, provinsi ngelempar ke Pusdalop BNPB. Jadi panjang ceritanya. Berarti ini informasi ini di provinsi bahkan di pusat sana satu hari sudah dapat informasi. Sudah, Pak. Bahkan dalam dalam situasi-situasi tertentu, kami kalau ada terjadi eskalasi, kami minimal 4 jam sekali harus lapor, Pak. 1 kali 24 jam per 4 jam lapor. Gitu. Jadi kita berharap jangan bikin susah lah, karena kita berharap bersihkanlah kebunnya dengan cara lain lah, jangan menggunakan cara membakar. Karena sudah ada 4 kejadian kita temukan pelaku, tapi ya masih kita berikan pengetahuan, bahkan mereka pada saat pemadaman mereka kita ikut sertakan agar bisa merasakan nih kalau pemadaman di atas panas, di bawah panas gimana rasanya nih. Ya apalagi kalau di jam-jam 12, jam 1 ketika jadi apanya? Ya ikut memadamkan, mau pakai gayung, pakai ember. Kita berharap itu punishment paling pendek ya. Dan kasihan sih kadang-kadang ya pengen buka cuma ukuran 10 kali 10 buat bercocok tanam, tapi ya sudah mereka kumpulkan bahan sampahnya, tapi ketika sampah itu dibakar
kena angin yang cukup kencang. Jadi ada faktor-faktor yang tidak sengaja mereka lakukan. Kita berharap ini tidak terjadi, apalagi Iya. dalam skala besar, Pak. Waduh, agak kesulitan. Sekarang ini kemarin di border di Mentahir Utara juga ada, di border di Parenggean juga, Kabuau ada, Pak. Tapi itu semua dibantu oleh teman-teman perusahaan. Jadi kami terima kasih perusahaan ikut serta di dalamnya. Jadi artinya untuk menanggulangi dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini bukan murni hanya tugas BPBD Iya, saja, Pak ya. urusan bersama, Pak. Urusan bersama. Termasuk Kominfo. Ya Pak, kami akan Iya. menyiarkan informasi dan Iya. memberikan edukasi masyarakat bahwa membuka lahan lebih baik bukan dengan cara membakar. Iya. Seperti itu. Oke Pak Mul, terkait dengan tadi yang mau saya tanyakan Pak Mul, ini kan untuk sanksi kedapatan di lapangan oleh tim pada saat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mungkin dia kena sanksi moral. Ayo kamu ikut memadamkan. Iya. Nah sekarang kalau kita mengacunya ke Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Wah, kena, itu Pak. ada sanksi pidana dan dendanya paling rendah itu 1 miliar Pak. Iya. Jadi itu apakah pernah diterapkan Itu atau masih kita sebatas mensosialisasikan dan menginformasikan saja Pak? 2015 Oh, pernah gitu ada yang bersidang sampai di pengadilan. Mm-mm. Dan kebetulan teman-teman TRC menjadi saksi. Nah, ya. Nah, tahun-tahun setelah itu memang kita jarang bisa menemukan pelaku, Pak, di lokasi. Karena ya ada yang memang disengaja dibakar, ya dengan taktik yang tertentu. Mereka setelah menyulut api, mereka pergi, sehingga lokasi tersebut kita tidak temukan orang. Atau ada orang lain yang usir, misalnya Pak Chandra ini musuh saya nih, punya tanah, saya bakar aja biar Pak Chandra yang kena. Nah, bisa terjadi Pak Chandra. Jadi kami berharap pemilik-pemilik lahan yang ada sekarang, tolong sambil patroli lah lahannya. Apalagi kalau sudah punya kebun, nah kami bermohon untuk intens dan upayakan lakukan pembasahan di area-area kebun. Karena kalau bahasa Indonesia apa ya tuh? Kalau latu itu Pak, bara api ya. Ya, bara api yang Bara terbang, api itu kalau berterbangan pada lah. saat terbakar di gambut, dia bisa terbang. Oh, dia bisa menjalar ke tempat lain lagi. Terbang, Pak. Terbang, kemudian bisa saja menyeberang sungai, menyeberang parit. Kemudian, oh yakin nih punya parit, aman. Tapi suatu saat ini bisa terbang ke sebelah. Jadi kita berharap terutama kebun-kebun karet, itu agak sedikit nyaman untuk dilalap api, termasuk tanaman sengon atau tanaman-tanaman akasia yang Walaupun masih hijau, berdaun hijau itu masih mudah sekarang dilalap terjadi Pak? ini rata-rata atasnya hijau Pak Chandra. Masih hijau. Iya, Oh. kelalawit Pak Chandra. Hmm. Kalau istilah orang di daerah kelalawit itu atasnya hijau, bawahnya udah kering. Oh. Dan api seneng banget tuh di bawah tuh. Nah, mungkin ini agak sedikit nih Pak Multajam nih, sedikit apa ya, bisa dikategorikan kepo lah kita-kitanya, biar masyarakat tahu juga. Untuk sarana sendiri Pak, secara SOP, standar operasional prosedural, penanggulangan, apakah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur kalau dinilai dengan angka apakah di atas 90% atau masih 70% atau perlu banyak pembenahan lagi? Peralatannya. Seperti itu Pak. Iya Pak, sarana prasarananya Pak. Kalau kami itu tidak dikenal mengeluh Pak. Oh. Jadi seluruh personel dan kelembagaan itu tidak boleh, apapun yang ada kita optimalkan. Kalau dari sisi peralatan pada kondisi-kondisi bencana puncak kurang pasti. Tapi dalam kondisi-kondisi landai aman. Nah kalau dilihat ancaman ini ya banyak sekali kurangnya. Karena tadi pagi saya baru ditelepon dari desa Jaya Karet. Oh, Mentahir Selatan. Ya, sebelumnya 1 hari Queen Permai Pak. Ada 2 desa yang sudah minta bantuan air bersih. Jadi kalau bencana yang sekarang ini, saya kalau karhutla masih bisa kita tinggal nih. Tapi kalau kekurangan air bersih kita tidak bisa tinggal. Karena itu penghidupan dan kehidupan, dan itu menjadi kata kunci definisi bencana, Pak. Pak Mul, ketika tim TRC-nya Bapak yang bekerja sama dengan stakeholder terkait melakukan penanggulangan, pemadaman dan lain sebagainya, pernah nggak Pak airnya tuh nggak ada sama sekali Pak? Ada. Pernah Pak? Mana? Terus bagaimana cara tim TRC dan tim lapangan? Biasanya fleksibel ini. Ya, bagaimana Pak? Salah satu dalam situasi tanggap nanti kami akan
berkolaborasi dengan OPD. Ah, ah. Mungkin tahun-tahun sebelumnya Pak Chandra ingat tuh kita minta bantu teman-teman yang mempunyai di kendaraan single cabin atau double cabin, kita taruh profil, kemudian unit itu yang hilir mudik untuk men-top up mobil damkar, mobil pemadam kebakarannya atau water tanki kita, agar water tanki tidak hilir mudik, Pak. Betul. Karena Itu tetap standby di situ, Pak ya? standby di titik itu. Nah, water tanki itu kalau kapasitas 4.000 itu minimal 40 menit, Pak, mengisi. Nggak sampai satu jam, Pak ya? Nggak sampai, cuman 40 menit itu di Kalau sini. penggunaannya, Pak, cepat habis nggak itu? 10 menit habis, Pak. 10, 4.000 itu 10 menit kalau apinya berkobar itu, Pak? ya. Luar biasa. Jadi itu baru water tanki ya, belum divisi unit-unit yang lain, di pompa-pompa portable. Jadi kalau kebakaran ini ya sampai kami memiliki workshop. Jadi kalau unit rusak itu kami upayakan untuk perbaikan. Mudah-mudahan spare part-nya tersedia di pasar PPM, bisa dibeli. Ya biasanya karet yang jebol. Ya, sementara ini memang kami sudah sampaikan juga kekurangan pada kebutuhan selang, Pak. Oh, Ya, selang untuk teman. izin Bapak, kebetulan saya kan mantan camat gitu, jadi saya apal betul lah sudah 4 kali menjabat camat dan sudah sering berkoordinasi dengan Pak Mul. Pak, kemarin pernah terjadi di wilayah Kecamatan Cepaga lah yang baru-baru ini saya tangani. Nah itu kebakaran di Desa Jemaras dan saya ingat betul kawan-kawan dan rekan-rekan pemirsa ya. Kami dengan Pak Multajam itu keluar dari Jemaras itu di pukul 11 malam. Yeah. Dan waktu itu ada instruksi Pak Mul, saya dan tim suruh tarik mundur termasuk anggota Polsek dan TNI. Nah, penarikan mundur ini karena jam 11 malam itu apa maksudnya, Pak? Misalnya tarik mundur dulu biar besok pagi kita tanya. Itu seperti apa, Pak? Itu resiko sudah, Pak. Resiko pada petugas. Jadi dalam kalkulasi ulang itu fungsi insiden commander yang kebetulan ada di tangan saya harus ambil keputusan. Karena kita tidak ingin petugas kemudian karena kelelahan dia kemudian ada accident. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita dan itu kecelakaan kerja. Makanya apalagi kalau di dalam hutan kan, seperti tempat Pak Chandra itu kan nggak ada lampu, yang ada cuma bintang aja. Jadi tapi bisa terjadi lebih daripada itu pada situasi-situasi tertentu. Bahkan kami pernah 2023 di Jalan Pramuka itu 12 tambah 9 berarti 21 jam. Walaupun ada jeda kurang lebih 3 jam kita istirahat, kemudian 12 jam, kemudian lanjut 9 jam. Karena itu apa? Karena mendekati rumah, Pak, sudah. Kalau sudah mendekati rumah kita berisiko untuk kita lakukan upaya untuk memotong kepala api. Ya kasihan sih, Pak, kalau sudah kena rumah itu kan nggak ada upaya lain gitu. Betul, jadi seluruh armada, seluruh personil dikerahkan ke titik itu untuk memotong agar tidak terjadi. Jalan Pramuka, perumahan Pramuka. Lumayan ini ya, Mbak Tika ya, yang namanya dampak negatifnya dari kebakaran hutan dan lahan ini asapnya lebih ini, Pak Mulya. Kami jarang beroperasi di pinggir jalan, Pak. Mungkin nggak kelihatan. Kami beroperasinya pasti di dalam. Kalian pinggir jalan itu damkar aja. Ya, kami nggak, jarang. Terus yang ini, Pak, terkait dengan operasional kita pada saat di lapangan itu kan ada istilahnya itu di alat damkar yang berupa tojok yang ditusukkan ke ke tanah. Itu menurut Pak Mul sendiri selaku kepala BPBD itu lebih optimal mana kita pemadaman untuk di daerah gambut dengan kita melakukan suntik gambut itu dengan penyiraman dataran permukaan. Ada banyak kepentingan, Pak. Jadi kalau suntik gambut itu lebih kepada proses pendinginan. Ya lebih efektif. Tapi kalau di atasnya masih menyala, nggak mungkin. Nggak bisa juga dilakukan. Jadi itu kita lakukan di mana? Di permukaan dulu menggunakan nozzle jet. Kemudian setelah dia padam, dingin di permukaan, ya berjarak sekitar 50 sampai 60 baru kita lakukan pemadaman dengan menggunakan suntik gambut. Tetapi sering waktu sebenarnya ada teknologi, Pak, sebenarnya. Ada cairan zat aditif. Itu bisa memangkas di antara 40 sampai 50% waktu, baik waktu maupun pembiayaan.
cuman harganya lumayan. Lumayan. Jadi kalau kita menggunakan itu pemadaman, kecepatan pemadaman lebih bagus, tapi cairan sebagai zat aditif itu tidak merusak lingkungan. Itu penting juga karena kita menggunakan zat aditif tapi lingkungan rusak, kami juga melanggar ketentuan itu. Jadi kita berharap kalau boleh kita sudah mempersiapkan diri dengan cara-cara begitu karena efisien operasi pemadaman ini penting terhadap waktu, pembiayaan, Pak, dan kekuatan personel. Oke, ini loh seru sekali nih ya diskusi Ya, bareng Pak Mul di Ngopi Kotimnya Diskominfo. Nah di sini dapat kita dengarkan bersama tadi yang disampaikan Pak Mul, kebakaran hutan lahan ini sangat membawa mudarat bagi ya, masyarakat. Jadi bagaimana caranya? Karena tugas ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, kepolisian dan TNI saja, masyarakat, tapi kita Pak. masyarakat bersama. Mohon izin Pak Mul Ya, sebelum kita mengakhiri karena sudah dikode-kode sama saudara ya, kita. Jadi bisa memberikan closing statement terkait dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan dan mungkin upaya pencegahannya serta apa saja masukan diberikan kepada masyarakat biar masyarakat Kabupaten Kotim bisa mendengar. ya. Saya cuma 2 kosakata, Pak. Siap. Kita jaga alam, alam jaga kita. Wis, Take luar and give, memberi dan menerima. Ketika kita tidak bisa jaga alam, pasti alam akan memberikan mudarat kepada kita. Makanya ada tagline kami, kita jaga alam, alam akan menjaga kita. wis, luar biasa Itu sekali. saja. Oke, terima kasih Pak Mul. Mbak Tika gimana? Ini tentunya kalau kita bicara puas, tentunya kurang puas ini, kurang panjang waktunya. Ya, Tapi mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa siap. ngobrol Ya, lebih santai dan lebih panjang lagi Pak ya, Mul. Tentunya ini juga program Diskominfo yang akan terus kami lakukan pembenahan dan perbaikan baik. ke depannya. Mungkin apa yang menjadi topik bahasan kita hari ini terkait dengan tugas fungsi dari BPBD dan sambil mensosialisasikan memberikan edukasi kepada masyarakat, kita bisa cermati dengan baik dan ini merupakan pembelajaran yang baik bagi kita semua, Bapak. Mungkin itu dan kami akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Pak ya. Salam Tangguh, 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 tangguh. tangguh.